Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, jadi? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. 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 Iya, Alhamdulillah, Masya Allah. Eh, Baik adik-adik, untuk mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Nah, kira-kira siapa yang siap untuk memimpin doa pagi ini? Saya Bu. Ya, silakan Ibu Yuyun. Adik Yuyun. Ya baik teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai, Bu. Ya. Terima kasih Adik Yuyun. Baik adik-adik, sebelum kita belajar, coba dilihat dulu kanan dan kiri adik-adik apakah masih ada sampah atau tidak, agar supaya sebentar tidak mengganggu pembelajaran kita. Baik, Ibu. Sudah, Bu. Ya, sekarang adik-adik silakan mengisi daftar hadir di Google Form. Nah, untuk linknya Ibu sudah bagikan di WhatsApp grup ya. Ya, Bu. Ya, Ya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu Saras. Iya. Sarah, Bu. Saras, kenapa? Izin. Oh, iya. Baiklah, semoga yang belum hadir hari ini Allah mudahkan segala urusan-urusan mereka. Amin. Oke. Nah, Ibu lihat di sini masih ada yang kurang bersemangat. Nah, agar supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar, Ibu akan melakukan terlebih dahulu agar supaya kita lebih semangat lagi. Nah, eh, Ibu akan eh, melakukan ice breaking untuk gerakannya. Nanti kalian lihat dulu, kemudian nanti kita ini bersama-sama. Nama gerakannya tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, baik, Bu. Ya, bisa, Bu. Oke, mari kita lakukan bersama-sama gerakannya. Tepuk semangat. se. Semangat. Ingat. Ingat. Semangat. Semangat. Yeay. Nah, adik-adik tahu tidak? Ibu memberikan ice breaking ini tujuannya agar kalian lebih semangat lagi untuk mengawali pembelajaran ini. Ya, jadi pesan Ibu, kalian harus tetap semangat untuk sekolah dan belajar agar nantinya menjadi orang yang sukses dan juga bermanfaat. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap hidup dengan berlandaskan sumber hukum Islam yang mencakup Al-Quran, hadis, ijma, dan juga kias dengan benar. Kemudian, yang kedua, peserta didik dapat mendefinisikan sumber hukum Islam yang mencakup Al-Quran, hadis, ijma, dan juga kias dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan sumber hukum Islam dengan tepat. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan sumber hukum Islam yang mencakup Al-Quran, hadis, ijma, dan juga kias dengan benar.
Kira-kira ada yang masih ingat materi kita pada minggu lalu tentang akhlak mazmumah, Dan Mahmudah. tentang akhlak Akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang akhlak mazmumah, tentunya berkaitan erat dengan salah satu sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Nah, karena di dalam Al-Quran itu secara tegas menyebutkan tentang akhlak yang tercela dan mengajak umat Islam untuk menjauhinya. Nah, banyak ayat yang mengingatkan tentang pentingnya memiliki akhlak yang baik dan menjauhi sifat-sifat yang buruk. Nah, baiklah adik-adik, sekarang kita masuk pada materi. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan materi. Oke. Nah, kira-kira ada yang tahu apa-apa sumber hukum di dalam Islam? Ada Al-Quran, Hadis, Ya, Ijma Bu, apa lagi? ijma. ijma dan kias. Ijtihad. Bu. Ya. Kias Bu. Iya, benar Ijtihad sekali. Bu, ijtihad Bu. Nah, jadi di dalam sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, dan juga ada kias. Nah, sekarang kita masuk pada sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Nah, pertanyaannya, apakah hari ini adik-adik sudah baca Al-Quran? Ya, Bu, ada baca Al-Quran. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu adalah sumber yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Al-Quran ini merupakan penunjuk dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira siapa adik-adik yang mau membaca pengertian dari Al-Quran? Saya, Bu. Ya, silakan adik Yuyun. Ya, di sini Al-Quran secara etimologis berasal dari kata qira'ah, yaqra'u, qira'atan, atau Qur'anan yang berarti mengumpulkan al-jam'u dan menghimpun. Nah, huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Dikatakan Al-Quran karena berisikan intisari dari semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut para ulama klasik, Al-Quran didefinisikan sebagai berikut. Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah dengan bahasa Arab, merupakan mukjizat dan diriwayatkan secara mutawir serta membacanya itu adalah ibadah. Ya, baik sekali Ibu Yuyun. Terima kasih atas partisipasinya sudah membaca pengertian dari Al-Quran ini. Nah, pertanyaannya, Al-Quran ini pertama kali diturunkan di mana? Ada yang tahu? Pertama kali Al-Quran diturunkan. Diulangi lagi, Bu. Kurang jelas. Ya, jadi pertanyaannya, Al-Quran ini pertama kali diturunkan di mana? Di Mekah Bu. Di Gua Hira. Di Gua Hira. Bu. Ya. Kemudian tepatnya kapan? 17 Ramadan, Bu.
Iya, benar sekali. 17 Ramadan di tahun 610 Masehi. Nah, jadi Al-Quran ini pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui malaikat Jibril. Dan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Al-Quran ini eh, turun pada tanggal 17 Ramadan yang kita biasa kenal dengan malam Lailatul Qadar. Nah, apakah sudah jelas? Sangat Jelas, Bu. jelas. Jelas, Ya, Bu. Bu. Oke. Nah, kemudian masuk pada hadis. Hadis. Adik-adik sebelumnya pernah tidak membaca hadis? Pernah. Pernah, Bu, di Nah, Bu. buku cetak di perpustakaan. Ya. Nah, ada yang tahu apa itu hadis? Hadis Ada yang itu tahu apa itu hadis? Hadis adalah segala perkataan, Nabi, perbuatan, perbuatan Nabi, perkataan, perbuatan dari Nabi Muhammad SAW, Bu. Ya, benar sekali adik Mustika. Nah, hadis ini adalah segala perbuatan, segala perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan yang disampaikan oleh Nabi Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini berfungsi sebagai penjelas dan penerjemah dari ayat-ayat yang belum jelas di dalam Al-Quran, serta sebagai pedoman dalam menjalani hidup sehari-hari. Nah, adik-adik, eh, apakah di slide ini ada pertanyaan? Ibu, hadis itu, Bu, ada berapa macam, Bu? Apakah Ya, ada pembagian hadis, Bu? oke. Bagus sekali pertanyaan dari adik Mustika. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari adik Mustika sebelum Ibu menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan adik Yuyun. Ya, ada hadis sahih, ada hadis apa lagi itu? Hanya itu, Bu, yang saya ingat. Saya, Bu. Saya, iya, Bu. Saya, Bu. Ya, Mati. Ada hadis sahih, ada hadis doif, dan ada hadis hasan. Ya, benar sekali. Nah, jadi hadis itu ada terdiri dari 4 jenis, yaitu ada hadis doif, ada hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu, dan juga hadis doif. Nah, eh, sampai di sini hadis ini sudah jelas? Atau masih ada pertanyaan Bu. lagi? Jelas, Bu, jelas. Jelas, Bu. Jelas sekali. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pada ijma. Ada yang tahu tidak apa itu ijma? Kesepakatan para ulama, Bu. Iya, benar. Nah, ada lagi? Hmm. Oke. Nah, ijma adalah kesepakatan dari para ulama atau mujtahid. Kesepakatan dari para ulama atau mujtahid atau ahli hukum Islam pada suatu masalah hukum tertentu setelah masa Nabi Muhammad SAW. Nah, ijma ini menjadi sumber hukum apabila suatu masalah hukum belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan adik Sofyan. Eh, contoh ijma itu seperti apa, Bu? Oke.
Nah, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari adik Sofyan, adakah yang mau menjawab? Hmm, Saya, Bu, Nah, salah satu, Bu, adalah pengumpulan Al-Quran, Bu, di zaman Abu Bakar kalau tidak di zaman Abu Bakar kalau tidak salah, Bu. Ketika banyak para hafiz Quran yang meninggal pada waktu itu, Bu. Kemudian Umar bin Khattab menyarankan untuk Al-Quran itu dikumpulkan dan dibukukan. Mungkin kalau salah bisa diluruskan, Bu. ya benar sekali, adik Sofyan, adik Fardan. Bagaimana, adik Sofyan? Ibu, Terima saya kasih, mau Bu. menambahkan, Bu. Iya, silakan adik Vira. Contohnya itu seperti pengharaman riba dan kewajiban sholat 5 waktu. Mungkin itu dari saya, Bu. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, saya Bu. Ya, silakan adik Yuyun. Contohnya ijma tentang kewajiban membayar zakat, Bu. Nah, jadi para ulama ini sepakat bahwa zakat ini merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah mencapai nisab dan haul dalam jenis harta tertentu. Dari saya, Bu. Ya, baik. Eh, adik Sofyan, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Terima kasih contohnya, Bu. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya kita masuk pada kias. Ada yang tahu tidak apa itu kias? Kalau saya, Bu, kias itu menyandarkan pada sesuatu, Bu. Ya. Yang lain? Oke, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa kias adalah analogi atau penalaran hukum yang dilakukan untuk menetapkan suatu hukum pada masalah yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis dengan cara membandingkan dengan masalah yang sudah ada hukumnya dalam keduanya. Nah, kias ini digunakan ketika tidak ada teks penegas tentang suatu masalah. Nah, untuk kias ini kira-kira ada pertanyaan? Saya, Bu, Saya. Boleh Bu, ada pertanyaan Bu. Ya, silakan Adik Siti. Mau bertanya Bu, apa perbedaan antara kias dengan ijma dalam menetapkan hukum Bu? Ya, coba ada yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu Siti? Adakah yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu Siti? Bisa diulang lagi, Bu? Kurang jelas suaranya. Saya ulangi ya pertanyaannya. Apa perbedaan antara kias dengan ijma dalam menetapkan hukum? Izin, Bu, saya bisa, Bu. Ya, silakan itu. Ya, silakan Adik Fardan. Perbedaan ijma dan kias itu kalau dasarnya kias berdasarkan pada analogi, sedangkan ijma berdasarkan pada kesepakatan ulama. Misalkan contoh, kalau kias di zaman Nabi itu tidak ada bohito, Bu. Kalau orang Gorontalo bilang tidak ada nama bohito, cuma ada hamar. Nah, sehingga kemudian ulama menyepakati bahwa sesuatu yang unsurnya memabukkan itu haram hukumnya. Nah, itu sudah masuk pada kategori ijma.
Jadi dasar dari perbedaan itu kalau kias itu berdasarkan analogi dan penalaran, berdasarkan hasil pertimbangan dan kajian. Kemudian sedangkan isma itu adalah kesepakatan para ulama. Ya, Jadi benar sekali Adik Sofyan. Nah, ya baik, Ibu akan mencoba menjawab juga. Jadi ijma adalah kesepakatan dari para ulama pada suatu masa tertentu mengenai suatu hukum atau suatu permasalahan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sedangkan kalau kias itu adalah penganalogian, analogi hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu kasus yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, apakah sampai di sini sudah jelas, Ibu Siti? Adik Siti? Sudah Bu, sudah jelas Bu. Terima kasih Bu. Iya, baiklah. Nah, sekarang kita masuk pada tugas, penugasan. Nah, Ibu akan membuat kelompok. Jadi, untuk kelompok yang pertama, tugasnya yaitu, kelompok yang pertama yaitu ada Ibu Ika, ada adik Ika, adik Sofyan, adik Ningsi, dan juga adik Rahma. Nah, kelompok satu ini membahas tentang pengertian dan contoh pengamalan Al-Quran atau penerapan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kelompok dua, yaitu ada adik Mustika, adik Vira, adik Syah, dan juga adik Norma. Nah, itu membahas tentang pengertian hadis, contoh hadis. Kemudian kelompok tiga itu ada adik Saras, adik Zul, dan juga adik Yuyun. Nah, itu membahas tentang pengertian ijma dan juga contohnya. Kemudian kelompok 4 yaitu ada adik Halim, adik Fardan, dan juga adik Siti. Itu membahas tentang pengertian kias dan juga contoh-contoh kias. Ya, masing-masing kelompok sudah tahu ya kelompok masing-masing kelompoknya. Ibu mau tulis di buku. Oh iya. Nah, untuk tiap kelompoknya itu mewakili satu orang saja untuk presentasi. Ibu, kelompok 2 punya tentang ijma. Kelompok 2 itu membahas tentang hadis. Hadis dan juga contohnya. Kelompok satu sudah, Bu. Kelompok satu itu tugasnya tentang pengertian Al-Quran dan contoh pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Ya, benar sekali adik Ningsi. Sudah selesai, Bu? Apakah sudah bisa presentasi? Ya, silakan adik Ningsi. Silakan untuk kelompoknya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengertian Al-Quran dan contoh pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi manusia yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan membacanya adalah bagian dari ibadah. Kemudian contoh pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengamalan dalam lingkup keluarga itu contohnya menghormati orang tua. Ayat-ayat dalam Al-Quran sangat menekankan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Contohnya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Nanti teman-teman bisa bantu cek lagi ya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Kemudian pengamalan dalam masyarakat, yaitu ada jujur dan amanah, ada toleransi, ada membantu sesama. Kemudian pengamalan dalam muamalah atau bisnis, itu ada jujur dalam transaksi, ada menjaga kualitas produk, kemudian tidak riba. Nah, kemudian terakhir, contoh pengamalan dalam kehidupan pribadi, itu ada sabar dan syukur, kemudian menjaga lisan, kemudian yang terakhir menjaga waktu. Ya, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Ya, baik sekali Ibu Ningsi. Tepuk tangan dulu kepada Ibu Ningsi dan kelompoknya. Oke. Saya Bu, kelompok 2. Selanjutnya masih ada lagi. Saya Bu, kelompok 2. Bu. Ya, silakan Adik Syah. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Kelompok kami membahas tentang hadis. Hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, sehingga umat Islam dapat memahami dan mengamalkan dengan benar. Contohnya yaitu hadis tentang niat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Adik Syah. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Nah, untuk kelompok selanjutnya, masih ada yang ingin maju? Kelompok 3 membahas tentang definisi ijma dan beberapa contoh ijma. Ya, jadi baik, ijma adalah kesepakatan para ulama atau mujtahid dari umat Islam pada suatu masa terhadap suatu hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah. Ijma ini, Bu, menjadi salah satu sumber hukum Islam yang digunakan setelah Al-Quran dan hadis untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam kedua sumber utama tersebut. Contoh ijma, Bu, ada kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian ada contoh kedua itu adalah keharaman menikahi yang mahram. Kemudian yang ketiga itu ada kewajiban membayar zakat. Dan contoh yang keempat ada keharaman riba. Dan yang terakhir itu pengumpulan mushaf Al-Quran yang sempat dijelaskan sama teman saya Fardan tadi, Bu. Ya, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Adik Yuyun.
Dan terima kasih juga untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah maju. Nah, untuk selanjutnya kelompok 4. Ya, Bu, saya Iya, silakan. tentang pengertian kias dan contohnya, Bu. Kias Ya. adalah penalaran hukum Islam yang berarti analogi atau perbandingan, Bu. Sebagai contoh adalah tentang menjaga etika lingkungan, Bu, atau environmental ethics. Di dalam bukunya Jared Diamond, Bu, mengatakan bahwa kita harus menjaga lingkungan karena ini menjadi hal yang sangat prioritas untuk menjaga tentang kondisi bumi kita, Bu. Jadi kalau kita tidak mampu menjaga lingkungan, dampaknya itu juga akan kembali kepada manusia, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran bahwa telah terjadi kerusakan di bumi dan di laut itu akibat pula dari manusia, Bu. Jadi kalau kita abai dan dalam menjaga lingkungan, maka hukum kausalitasnya timbal baliknya kepada manusia, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Adik Fardan dan terima kasih juga untuk kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah maju. Ya, jadi terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah maju, sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, sebelum kita menutup atau menutup pembelajaran ini, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu, saya. Ya, silakan Adik Fardan. Untuk sumber hukum Islam adalah sesuatu yang menjadi hal yang penting bagi manusia agar tetap mematuhi perintah Allah dan mengikuti hadis-hadis sunnah, hadis baginda Nabi Muhammad SAW sebagai jalan keselamatan. Karena Al-Quran dan hadis ini dia ibarat seperti aturan yang mengikat kepada manusia agar supaya kita taat terhadap perintah Allah dan tunduk terhadap larangan Allah, sehingga dengan mematuhi perintah Allah dan mengikuti hadis dan petunjuk Nabi, maka keselamatan akan datang kepada kita dunia wal akhirat. Sekian, Bu. Ya, terima kasih atas intensinya untuk untuk Adik Fardan. Terima kasih atas sudah menyimpulkan. Nah, sebelum kita menutup kegiatan ini, Ibu akan memberikan penugasan terlebih dahulu. Nah, yaitu untuk penugasannya, Ibu akan memberikan games. Nah, games ini tujuannya untuk melihat ketercapaian materi yang sudah diketahui pada hari ini. Ya, Bu. Nah, jadi untuk gamesnya ini namanya word wall. Dia dalam bentuk ini adalah kuis tapi dalam bentuk games. Nah, untuk aturan lainnya yaitu siapa yang karena soalnya ada 5. Jadi siapa yang menjawab tiga pertanyaan tercepat dan benar, maka dia juga bisa melaju pada babak bonus. Yaitu babak bonus terdiri dari 2 pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mau menjawab, nanti sebutkan nama, kemudian langsung menjawab. Nah, ini dijawab cepat ya, karena dia mempunyai waktu.
Ijma, Bu. Ijma. Iya. Iya, benar sekali Ibu Yuyun. Yeay. Tangan dulu untuk Ibu Yuyun. Eh, ya, pertanyaan yang kedua. Al-Quran, Bu. Al-Quran, Bu. Ya. Al-Quran, Bu. Al-Quran. Ya, benar sekali Adik Sofyan. Tepuk tangan dulu untuk Adik Sofyan. Nah, ini adalah soal yang terakhir untuk maju Penjelas ke babak terhadap bonus. ayat-ayat Al-Quran, Bu. Yang A, Bu. A, Bu. Penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran, Bu. Iya, benar sekali Adik Sofyan. Ya, berarti yang akan melaju ke babak bonus yaitu Adik Yuyun dan juga Adik Sofyan. Oke. Adik Yuyun dan Adik Sofyan, Kias, Bu. Kias, Bu. kias. Iya, benar sekali Adik Sofyan. B, Bu. Kesepakatan ulama, Bu. Ada yang bisa menjawab? Adik Yuyun, Adik Sofyan? Kesepakatan ulama, Bu. Kesepakatan Ulama, Bu. para ulama. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Adik Yuyun dan juga Adik Sofyan. Ya, baiklah adik-adik, dengan eh, berakhirnya tugas yang sudah Ibu berikan tadi, itu mengakhiri segala pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan pada minggu berikutnya kita akan membahas materi tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam. Nah, untuk menutup kegiatan kita kali ini, siapa yang ingin berdoa? Adakah yang ingin berdoa? Saya, Bu. Ya, silakan Adik Fira. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Adik Fira.